Saya akan bacakan, demikianlah firman Tuhan. Jatuhnya Yeriko. Dalam pada itu, Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kota Yeriko adalah kota yang ada di negeri Kanaan. Negeri yang dijanjikan Allah kepada orang-orang Israel ketika orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka menuju ke tanah Kanaan, dan satu kota yang harus mereka rebut adalah kota Yeriko. Kota Yeriko adalah kota yang sangat kuat, dan kekuatan dari kota ini itu terletak dari bentengnya. Benteng Yeriko itu yang menjadi letak kekuatan dari mereka. Karena sebuah kota tanpa memiliki sebuah benteng, ya, tanpa memiliki sebuah pagar yang mengelilingi kota itu, maka musuh akan mudah masuk dan musuh akan sangat mudah untuk menghancurkan kota itu. Maka namanya benteng, ya. Benteng itu sesuatu yang penting, makanya itu dibangun dengan sangat kuat. Benteng Yeriko itu yang mengelilingi kota Yeriko itu lebarnya itu kurang lebih 6 meter. Jadi itu 6 meter pun itu dilapis dua. Yang pertama lapis luar itu 2 meter. Ya, 2 meter itu dibangun, 2 meter itu tebal dari tembok Yeriko itu. Jadi tembok itu 2 meter tebalnya. Kemudian di selang ruang kosong itu ada kurang lebih 3 meter. Setelah 3 meter itu dibuat lagi tembok yang cukup tebal, yaitu 4 meter. Jadi sebenarnya itu makanya di atas, ya, tembok Yeriko itu bisa didirikan sebuah rumah. Betapa tebal akan tembok Yeriko ini sehingga musuh dari luar diperkirakan akan tidak pernah bisa untuk memasuki dan mengalahkan akan kota Yeriko, karena tembok Yeriko yang begitu kokoh, yang begitu tebal dan begitu tinggi. Mereka memiliki sebuah keyakinan tidak mungkin musuh bisa masuk. Ya, tidak mungkin musuh bisa mengalahkan mereka. Karena apa? Dari kekuatan dari tembok yang mengelilingi kota pun itu sudah bisa diprediksi bahwa musuh tidak akan pernah bisa masuk. Sehingga mereka santai aja, ada musuh dari luar datang silahkan. Tapi mereka tidak akan pernah bisa masuk ke dalamnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, keangkuhan itu, ya, keangkuhan itu yang ada di dalam kehidupan orang-orang Yeriko. Mereka merasa bahwa tidak mungkin aku memiliki kekuatan yang dahsyat, yaitu tembok Yeriko yang mengelilingi kami. Tidak mungkin musuh bisa mengalahkan kami. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, tapi faktanya berbeda. Kalau kita baca di dalam kisah ini, tembok Yeriko itu roboh. Ya, tembok Yeriko itu roboh hanya oleh karena orang-orang Israel, mereka mengelilingi tembok itu kurang lebih 7 hari.
Hari pertama mengelilingi kota itu sekali. Hari kedua sekali. Hari ketiga putar lagi sekali. Hari kelima, hari keenam sekali. Hari yang ketujuh, 7 kali. Ketika mereka sudah memutari 7 kali, mereka berteriak bersama-sama. Dan teriakan itu sanggup merobohkan tembok Yeriko yang tebalnya itu 6 meter. Mengapa bisa? Saudara yang dikasih Tuhan, apakah orang Yeriko tidak tahu ketika orang-orang Israel mengitari tembok Yeriko itu? Pastikan mereka tahu, karena di atas itu ada penjagaan. Di atas tembok itu bisa dibangun sebuah bangunan dan itu penjagaan bisa. Tapi mereka membiarkan begitu saja. Coba kalau di atas sudah diganggu, dilempari batu atau apalah gitu dari atas. Mungkin ceritanya lain. Tapi karena mereka dengan keangkuhannya, dengan kesombongannya, tidak mungkin mereka bisa masuk ke kota Yeriko. Tidak mungkin mereka bisa masuk dan mengalahkan orang-orang Yeriko. Akhirnya mereka jatuh. Apa yang kau andalkan? Tapi itulah yang akhirnya dijatuhkan oleh keangkuhan mereka sendiri. Apa sih yang kita andalkan dalam hidup ini? Kecerdasan kita kah? Harta kita kah? Orang yang kita kasih kah? Siapa yang kita andalkan dalam hidup ini? Kita merasa bahwa mungkin aku sudah nyaman lah, tidak mungkin lah ya. Aku mengalami situasi yang buruk, tidak mungkin lah dengan hidupku sekarang ini aku nanti akan sesat, tidak mungkin lah. Saudara yang dikasih Tuhan, sebuah sikap hati yang merasa bahwa kita bisa melakukan banyak hal, itulah yang justru akan membuat kita itu terjatuh di dalamnya. Orang-orang Yeriko, apakah mereka tahu bahwa orang-orang Israel mereka mengitari? Mereka tahu, dibiarkan saja mereka. Karena dengan keangkuhannya bahwa tidak mungkin mereka bisa masuk. Tidak mungkin mereka itu bisa mengalahkan. Tidak mungkin dan tidak mungkin. Tapi faktanya itu berbeda. Faktanya adalah bahwa mereka akhirnya bisa dikalahkan. Tembok yang menjadi kekuatan mereka itu hancur. Hancur karena kesombongannya sendiri. Hancur karena kesombongannya sendiri. Ada sesuatu yang kita andalkan dalam hidup ini bisa merusak akan kehidupan kita. Yang kedua, saudara kasih Tuhan, kesombongan seseorang itu bisa dijatuhkan oleh Allah sendiri. Orang Yeriko berkata, tidak mungkin ini akan bisa roboh, tidak mungkin ini bisa jatuh. Tidak mungkin orang Israel bisa masuk ke dalamnya. Tetapi oleh kuasa Tuhan, faktanya bahwa tembok Yeriko itu jatuh, roboh. Tuhanlah yang merobohkannya. Tuhan itu adalah Tuhan yang cemburu. Ya. Tuhan itu adalah Tuhan yang cemburu. Tuhan tidak ingin di dalam diri kita itu ada Allah lain. Ya, Tuhan tidak ingin dalam diri kita itu ada Allah lain kecuali hanya Allah Tuhan Yesus Kristus. Kecemburuan itulah yang akhirnya terus dia lakukan, dia kerjakan ketika ada umatnya yang berusaha untuk dia membangun sebuah berhala baru di dalam hidupnya. Gak lama, berhala itu pasti akan dirobohkan. Dulu saya pernah cerita, ada warga jemaat di Bandung, ya, suami istri dia setia pelayanan. Ya, ketika mereka belum punya anak, setia pelayanan.
ketika mereka sudah dikaruniai beberapa tahun, ya beberapa tahun dia punya anak, kemudian dikaruniai seorang anak. Nah, kemudian mereka mulai kendor semangat mereka dalam pelayanan. Alasannya adalah apa? Anak, ya, anak repot, anak. Singkat cerita, kemudian anaknya ini sakit. Baru dia merenung mengapa Tuhan seperti ini. Karena anak itu bisa jadi berhala bagi dia untuk dia melayani Tuhan. Tuhan itu Allah yang cemburu. Ya. Tuhan itu tidak ingin dia itu dimadu atau diduakan, tidak ingin. Tuhan itu ingin bahwa satu-satunya pengharapan yang diandalkan oleh umatnya adalah hanya Tuhan saja. Yang disembah itu hanya Tuhan saja, tidak ada yang lain, hanya Tuhan saja. Itu Allah yang cemburu. Makanya tembok Yeriko yang begitu kokoh, yang mungkin orang-orang di sekitar kota Yeriko tidak mungkin bisa untuk mengalahkan kota Yeriko, tetapi oleh Tuhan. Kalau itu sudah menjadi sesuatu yang dahsyat bagi orang-orang Yeriko, oleh Tuhan sanggup untuk dirobohkan. Tentu Tuhan, kita nggak ingin hidup kita itu ada sesuatu yang akhirnya dirobohkan dari dalam hidup kita. Makanya Allah yang cemburu itu, dia selalu, biarlah hidup kita bergantung hanya kepada Tuhan saja. Jangan seperti orang-orang Yeriko, aku punya tembok Yeriko, aku udah punya suami, aku punya harta, aku punya, enggak lah, yang lain enggak, Tuhan enggak. Saudara, saya ingatkan bahwa Tuhan bisa mengambil itu, Tuhan bisa merobohkan itu, karena Tuhan itu Tuhan yang cemburu. Kisah dari kapal Titanic. Ya, kapal ini dibangun kurang lebih tahun 1908 atau enggak 09. 0809. Dibuat kurang lebih 3 sampai 4 tahun. Di Inggris Raya. Di Inggris itu dibangun dengan begitu luar biasa sampai pada tahun 1912. Ya, 1912 itu kapal pesiar yang sangat-sangat luar biasa, dirancang dengan begitu rupa. Lambung kapalnya itu terbuat dari baja yang tebalnya itu berapa, 2 meter atau 4 gitu. Itu kan begitu kuat itu. Sampai perancangnya ini dia berkata, ini tidak akan bisa tenggelam. Bahkan Tuhan pun tidak mungkin akan bisa menenggelamkan kapal ini. Tetapi saudara dikasih Tuhan, ya, ini kapal yang begitu mewah, yang begitu luar biasa. Di dalam ada resto yang sangat mewah, di dalam ada kolam renangnya, di dalam pokoknya semua ada. Kan itu memang orang-orang kaya lah yang bisa masuk di situ. Harganya tentu sangat mahal untuk bisa naik di kapal pesiar ini yang pertama kali. Ketika berlayar sekitar jam 11 itu nabrak gunung es, kena lambungnya. Padahal itu terbuat dari baja yang sangat tebal. Toh kena itu pun akhirnya lubang, kemudian air bisa masuk. Kemudian sekitar jam 2, itu kejadian nabraknya jam 11-an, sekitar jam 2 kapal itu kemudian pukul ya, putus di tengah-tengah. Sesuatu yang sebenarnya tidak mungkin sepertinya. Ya, sesuatu yang sebenarnya tidak mungkin.
banyak orang-orang yang mati. 5.000-an orang ada di tempat itu, ada di kapal itu. Yang selamat itu hanya berapa? 1.700 atau berapa? Karena itu hanya orang perempuan dan anak-anak itu yang menjadi protokol yang harus diselamatkan pertama kali. Yang lain, yang laki-laki, orang-orang kaya luar biasa mati di dalam kapal itu. Manusia itu hanya berpikir, semua tidak mungkin lah, tidak mungkin. Tapi kalau Tuhan sudah, nothing impossible. Tidak ada yang tidak mungkin kalau Tuhan sudah ambil gitu. Makanya Tuhan yang cemburu itu adalah Tuhan yang ingin supaya anak-anaknya itu mengandalkan kepada Tuhan saja dan bukan kepada yang lain. Amin Bapak Ibu. Andalkan Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dan bukan pada yang lain. Karena Allah kita adalah Allah yang cemburu. Kita ingat juga di dalam kisah Alkitab, ada menara Babel yang dibangun oleh orang-orang pada satu dengan peradaban mereka yang tinggi. Kita akan seperti Allah, sampai kepada Allah, bangun sebuah bangunan yang cukup besar, yang cukup tinggi, supaya sampai ke langit. Kesombongan untuk mereka membangun supaya itu akhirnya diruntuhkan oleh Tuhan dengan cara Tuhan mengacau balokan bahasa mereka. Ya? Peradaban manusia sudah tinggi, bisa membangun sebuah bangunan yang hebat, tapi oleh Tuhan bisa mudah untuk dikacau balokan. Itu cara Tuhan, ya, kadang seperti itu. Zaman sekarang ini, dengan ada pandemi ini, ada gereja-gereja yang mega church itu gereja yang sangat hebat, yang sangat besar, sangat luar biasa dah. Bangunan fisiknya jumlahnya begitu banyak. Tapi oleh sesuatu yang kecil, virus corona, semua bubar, selesai. Ya kan? Apakah yang kekal dalam dunia ini? Mari dalam hidup kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita hanya mengandalkan Tuhan saja, karena Tuhan itu menjadi satu-satunya sumber pengharapan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita.